Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas admisisi biaya yang keempat bersama Mas Denny Alrian, Jan Audi, Albertinan saya, dan M. Kasikar Kusuma. Saya akan menjelaskan bagian proses costing. Di sini saya menggunakan contoh PDA, menggunakan proses costing metode dengan dua departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Data produksi dari biaya produksi dalam proses 1 Juni 2012, unit departemen 1 dan departemen 2 itu yaitu 200 dan 450 unit. DM di departemen 1 1.200.000, sedangkan di departemen 2 belum diketahui. DL di departemen 1 650, sedangkan di departemen 2 2.580. Di departemen 1 FOH-nya 575.000, sedangkan di departemen 2 2.320. Harga pokok dari departemen 1 yaitu 5 juta. Data produksi dan biaya selama bulan Juni 2011, produk masuk proses yaitu di departemen 1 2.000 unit, sedangkan di departemen 2 1.500 unit. Proses hilang awal produk hilang awal proses di departemen 1 yaitu 200, sedangkan di departemen 2 itu 100. Produk rusak tidak normal di departemen 1 150, di departemen 2 tidak ada. Produk hilang akhir di departemen 1 tidak ada, di departemen 2 150. Produk selesai di departemen 1 1.500, sedangkan di departemen 2 1.250. Produk dalam proses 18/2015 ini tanggalnya di departemen 1 400, sedangkan di departemen 2 ini 200. Biaya yang ditambahkan dalam DM ditambahkan 13.500.000 dalam departemen 1, sedangkan di departemen 2 tidak ada. Di DL 11 juta di departemen 1, di departemen 2 12.150.000. FOH-nya di departemen 1 10.600.000, di departemen 2 11.150.000. Diminta dari soal susunan laporan harga pokok produksi departemen 1 dan departemen 2 dengan metode FIFO dan average. Departemen 1, laporan harga pokok produksi periode Juni 2012. Data produksi WIP awal 200, produk masuk proses 2.000, produk selesai ditransfer departemen 2 1.500, produk hilang awal proses 200, produk rusak tidak normal 150, WIP akhir 400. 2.350 ini total semuanya dari produk masuk proses, produk hilang awal proses, dan juga produk rusak tidak normal. Biaya dibebankan PDP awal sesuai dari tadi data, dan per unitnya dikenakan di DMC 5.880, sedangkan DLC 4.660, dan FOH 4.656.000. Perhitungan harga pokok produk selesai transfer departemen 2 1.500 dikali harga total harga per unit sama dengan 22.644.000, sedangkan produk rusak atau tidak normal jumlahnya 150 dikali harga per unit, hasilnya 2.299.400 rupiah. WIP akhir 400 unit DMC, 400 kali 100% dikali harga unit DMC, hasilnya 2.352.000, sedangkan DLC 400 kali 70% dikali harga unit DLC,
Rp1.304.800. FOH 400 dikali 70% dikali harga per unit FOH Rp1.303.680. Totalnya Rp4.960.480. Jika di total harga pokok yang diperhitungkan Rp29.883.880. Departemen 2. Laporan harga pokok produksi. Data 1 produksi. WIP awal 450. Produk diterima dari Departemen 2 1.500. Produk selesai transfer gudang 1.250. Produk hilang awal proses 100. Produk hilang akhir 150. WIP akhir 200. Seperti tadi, WIP awal dibagi dengan produk, banyaknya produk 2000 dan menghasilkan harga per unit dari HP 13.822. Sedangkan di MC harga per unitnya Rp9.820. FOH Rp9.289. Perhitungan harga pokok produk selesai 1.250 dikali total harga per unit 32.931, hasilnya Rp1.163.750. Produk hilang akhir 150 dikali harga total harga per unit sama dengan Rp4.999.650. WIP akhir 150 dikali harga per unit HP dari Departemen 1 sama dengan Rp2.073.300. Sedangkan yang DLC 150 dikali K per 5 dikali harga per unit DLC Rp883.800. FOH 150 dikali 3 per 5 dikali harga per unit FOH sama dengan Rp836.010. Ditotalkan sama dengan Rp3.993.110. Harga pokok yang diperhitungkan Rp49.896.510. Job order costing dijelaskan oleh Mas Sian. Ya, baik. Job order costing. Di sini ada PT KIDZ N10 perusahaan dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Dalam bulan Oktober, PT KIDZ N10 mendapat pesanan untuk mencetak surat undangan nomor 01 sebanyak 12 lembar. Harga yang dibebankan adalah Rp2.250 per lembar. Pada saat yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet ikan nomor 02 sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp2.000 per lembar. Berikut ini kegiatan produksi dan pencatatan akuntansi untuk memenuhi pemesanan tersebut. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk membuat kedua pesanan tersebut, perusahaan membeli bahan baku A dan bahan penolong X sebagai berikut. Bahan baku A seharga Rp4 juta, bahan penolong X seharga Rp500.000. Bahan baku dan bahan penolong yang dipakai sebagai berikut. Bahan baku A untuk pesanan 101 yaitu seharga Rp1.500.000. Bahan baku A untuk pesanan 102 seharga Rp2.500.000. Bahan penolong X seharga Rp500.000. Pencatatan biaya tenaga kerja.
Besarnya gaji dan upah selama periode tersebut adalah Rp21.500.000 dengan perincian Departemen Produksi. Upah langsung nomor 1 sebesar 250 jam, yaitu Rp4.000 dan Rp1.000.000. Upah langsung nomor 02 1.250 jam, seharga Rp4.000 dan Rp5.000.000. Upah tidak langsung sebesar Rp4.000.000. Gaji karyawan administrasi Rp5.000.000, gaji karyawan pemasaran Rp6.500.000. Pencatatan biaya overhead pabrik. Perusahaan masih menggantungkan pada tenaga manusia untuk proses dua pesanan tersebut, sehingga tarif BOP yang dibebankan pada pesanan diperkirakan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Pesanan 1 150% dikali PTKL sebesar Rp1.500.000. Pesanan 02 sebesar 150% dikali PTKL sama dengan Rp6.500.000. BOP yang sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan upah tidak langsung sebelumnya sebesar Rp5.500.000. Dengan perincian biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.000.000, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar Rp2.000.000, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar Rp1.000.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp1.000.000, dan biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp500.000. Dengan catatan BOP sesungguhnya Rp5.500.000 tambah Rp500.000 tambah Rp4.000.000, yakni sebesar Rp10.000.000. Pencatatan harga pokok produk jati. Misalkan pada akhir periode pesanan 01 telah selesai, sedangkan pesanan 02 masih dalam proses. Hitunglah harga pokok masing-masing pesanan. Pesanan 01, biaya bahan baku seharga Rp1.500.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000.000. Biaya overhead pabrik sebesar Rp1.500.000. Jadi total dari harga pokok pesanan 01 yaitu Rp4.000.000. Pesanan 02, biaya bahan baku sebesar Rp2.500.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp6.500.000. Harga pokok pesanan 02 yaitu jumlahnya Rp14.000.000. Ya, berikut ini adalah jurnal dari persediaan produk jati dengan pencatatan harga pokok produk dalam proses sebesar Rp14.000.000. Pencatatan harga produk yang dijual, misalkan perusahaan tidak mempunyai perusahaan persediaan produk jati, maka harga pokok produk yang dijual cost of goods sold, harga pokok penjualan adalah sebesar harga pokok produk jati harus sebesar Rp4.000.000. Dengan jurnal di bawah ini. Pencatatan pendapatan penjualan produk pada awal contoh ini telah disebutkan bahwa pesanan nomor 01 berupa dari lembar undangan dengan harga jual Rp2.250 per lembar atau harga total Rp4.500.000 dengan jurnal di bawah ini. Ya, selanjutnya full costing dijelaskan oleh teman saya. Full costing, PT Damai Sejahtera memproduksi dan menjual alat mebel dan bahan kayu. Adapun data operasional 2000 harga jual per unit Rp800.000, biaya produksi, biaya variabel per unit bahan langsung 150, tenaga kerja langsung 50.000, overhead pabrik variabel 40.000, biaya tetap per tahun 15 juta. Persediaan barang jati, unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 150 unit, unit yang terjual 100 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 8 juta, biaya pemasaran variabel per unit
50 kali 100 unit, totalnya 5 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Biaya produksi berdasarkan full costing bukan langsung tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead pabrik tetap. 150 bahan langsung 150 tambah tenaga kerja 50, overhead pabrik variabel 40, overhead pabrik tetap 15 juta, totalnya 340. Harga pokok produk keseluruhan sebesar 340.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing penjualan 100 kali 800 sama dengan 80 juta. HPP persediaan awal HP kosong harga produksi 150 kali 340, totalnya 51 juta. Barang tersedia untuk dijual 51 juta. Persediaan akhir 50 kali 340 sama dengan 17 juta. Harga produk penjualan 34 juta. Laba kotor 63 juta. Beban ATM jual 13 juta. Laba bersih 40 juta. Variable costing, PT Abadi memproduksi dan menjual alat mebel dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit sama dengan Rp800.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsung Rp150.000, tenaga kerja langsung Rp50.000, overhead pabrik variabel Rp40.000, biaya tetap per tahun Rp15 juta. Sedangkan barang jadi, unit persediaan awal kosong, unit yang diproduksi 150 unit, unit yang terjual 100 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun Rp8 juta. Biaya pemasaran variabel per unit Rp800.000 kali 100 unit sama dengan Rp5 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variabel costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Biaya produksi berdasarkan direct costing, variabel costing sama dengan bahan langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik variabel. Bahan langsung 150.000 ditambah tenaga kerja langsung 50.000, overhead pabrik 40.000 sama dengan 240. Laporan laba rugi berdasarkan direct variable costing. Penjualan 100 kali 800.000, 80 juta rupiah. Biaya variabel harga pokok produksi 100 kali 240.000 rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan 100 kali 50.000 sama dengan 5 juta. Total biaya variabel sama dengan 29 juta rupiah. Margin kontribusi 20 sama dengan 29 juta rupiah. Biaya tetap overhead pabrik tetap sama dengan 13 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan 8 juta. Total biaya tetap sama dengan 21 juta. Dan laba neto sama dengan 35 juta rupiah. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing sama dengan 40 juta dikurangi 35 juta sama dengan 5 juta rupiah. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing sama dengan 340 dikurangi 240 rupiah kali 50 sama dengan 5 juta rupiah.
Perbedaan proses costing, job order costing, full costing, variable costing, dan ABD. Activity based costing (ABC) adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa disediakan bagi pelanggan. Full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Meskipun tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lain. Untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah pada metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap. Beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Contoh dari beban overhead pabrik tetap ini ialah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli alat baru. Sementara beban overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Salah satu contoh beban overhead pabrik variabel ialah beban untuk melakukan pengemasan produk. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.